Halo semuanya, balik lagi sama Ali di sini yang bakal ngasih kalian tips and trick yang berguna buat kalian. Nah, selama era pandemi ini, kesibukan kalian ngapain sih? Gue pengen tahu deh. Kalau gue itu kesibukannya sih sekarang yang paling utama ya, pasti nonton drakor ya gak sih? Udah nonton drakor itu bisa 24 jam. Nah, kalau udah nonton drakor 24 jam, pasti ada gak sih rasa-rasa ingin pengen tahu gitu, kayak mereka tuh ngomong apa sih, dan kita tuh pengen ngerti mereka tuh ngomong apa. Dan di sini gue bakal ngasih tips and trick gimana caranya kalian bisa belajar Hangul atau bahasa Korea. Tips pertama, kalau kalian pengen belajar bahasa Korea, hal yang paling utama itu kalian harus bisa ngerti huruf Korea atau Hangul. Nah, gimana sih kak caranya? Oke, untuk belajar Hangul itu udah banyak banget ya di YouTube maupun di Google, itu banyak banget tutorial yang step by step untuk pemula bisa belajar Hangul. Terus kalau misalkan kalian itu sukanya belajar lewat kertas atau buku, kalian bisa banget cari tabel di Google, huruf-huruf Hangul, kemudian kalian cetak, kalian print, kemudian kalian tempel di dinding ataupun di buku kalian. Itu akan memudahkan kalian untuk belajar bahasa Hangul dengan lebih cepat. Nah, setelah kalian udah bisa cari huruf-huruf Korea itu, kalian bisa belajar dengan caranya latihan. Latihannya gimana? Kalau misalkan buat gue sendiri, latihannya itu bisa dari lirik-lirik lagu Korea. Misalkan untuk lagu Blackpink, kalian bisa cetak terlebih dahulu di buku, kemudian kalian coba translate satu persatu huruf tersebut. Kalian nggak mesti harus tahu dulu apa artinya, tapi kalian yang penting bisa tahu huruf Korea itu tersebut. Kemudian kalian juga bisa misalkan dari film, percakapan-percakapan, kalian coba tulis ulang di kertas. Dan ingat, exercise makes perfect. Jadi jangan bosan-bosan buat belajar, oke? Tips yang kedua. Nah, kalau tips pertama tadi kalian udah bisa huruf Korea, huruf Hangul, kemudian kalian bisa mulai hafalkan kosakata demi kosakata sehari-hari. Misalkan saya bangun pagi hari. Nah, kata kosakata seperti itu kalau misalkan kalian latih terus menerus, itu akan membuat kalian bisa ingat lebih cepat akan kosakata Korea atau Hangul. Nah, untuk benar atau enggaknya kalian nggak perlu harus punya guru, karena sekarang udah ada Google. Kalian tinggal search, bisa Google Translate, dan juga bisa search di Google misalkan kosakata Korea atau kosakata Hangul, dan disitu bakal ada banyak dan kalian bisa cari persatu persatu. Oke? Kemudian kalau kalian sudah bisa nemu kosakatanya, kalian bisa coba catat di buku ataupun kalian tempel di notepad agar kalian bisa cepat mengingatnya. Tips ketiga, kalian juga harus belajar tata bahasa Korea. Nah, di dalam Korea itu juga sama seperti di bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kalau misalkan di Indonesia ada SPOK, dan kalau misalkan di bahasa Inggris ada simple past tense, ada simple present tense, dan lain-lain. Nah, di Korea pun juga sama. Jadi kalian harus bisa mempelajari tata bahasa Korea ataupun Hangul. Nah, tata bahasa itu juga bisa digabungin belajar sama belajar kosakata, karena kosakata dan juga tata bahasa itu saling bersinambungan. Jadi kalau misalkan kalian belajar bebarengan, itu akan memudahkan kalian untuk menghafal lebih cepat. Tips keempat, kalian bisa coba belajar dari native Korea. Jadi kalau misalkan kalian mendengar percakapan Korea dan terus menerus, itu akan membuat kalian cepat mengingat kata-kata apa aja sih yang bisa kita ingat. Tips kelima, yang terakhir. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar bahasa Korea, jangan bahasa Korea aja, semua bahasa yang kalian pelajarin. Intinya jangan takut salah. Oke, karena kalau misalkan kalian takut salah, kalian akan takut untuk melangkah dan juga mencoba. Jadi kalau misalkan kalian belajar bahasa, itu harus coba setiap hari, coba. Dan itu yang akan membuat kalian cepat mengingat dan juga cepat mengerti bahasa asing yang akan kalian pelajari. Nah, jadi segitu aja tips and trick yang bisa gue sharing untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan see you next time. Bye bye.